Kemudian formatnya seperti ini ya untuk satu faktor. Nah, ada yang namanya variation between treatment, gitu ya, atau variation between group. Ada yang namanya variation within group. Jadi ketika Anda melakukan ulangan itu akan sulit untuk mendapatkan nilai yang persis sama. Ya, ketika melakukan ulangan akan sulit mendapatkan nilai yang persis sama, walaupun sampelnya sama, prosedurnya sama. Oke. Nah, itu kita akan masuk kepada variasi within di dalam grup atau variasi di dalam treatment. Itu seperti ini variasi. Oke. Sementara variasi between group atau variasi pada treatment itu seperti ini. Ya, treatment 1, 2, sampai A. Sementara ini adalah variasi ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, dan seterusnya. Oke. Nah, prinsip untuk single faktor ini sebenarnya sederhana. Ya. Sumber variasi yang kita inginkan, sumber variasi atau besaran perbedaan yang muncul yang kita inginkan terobservasi itu sebenarnya di sini. Gitu kan ya, kan kita ingin selalu menolak H0 dan menerima H1 kan ya. Nah, maka kita ingin selalu perbedaan itu munculnya di sini. Bukan di sini. Sehingga apa? Biasanya saya selalu bilang ke mahasiswa sebelum memulai mengambil data, pastikan dulu bahwa setiap batch produk yang dihasilkan itu sama. Makanya latihan dulu bikin sampelnya. Latihan dulu bikin sampelnya biar sampelnya itu seragam. Sehingga jika ada perbedaan, itu betul-betul perbedaan yang disebabkan oleh treatment, bukan perbedaan yang disebabkan oleh ulangan percobaan. Kalau Anda semakin mahir membuat sampel, harusnya ulangan percobaannya deviasinya kecil. Oke, A itu adalah jumlah level faktor atau jumlah treatmentnya, N itu adalah pengulangannya, replikasinya, kemudian Y11 itu adalah nilai dari treatment ke-1 percobaan. Ini adalah nilai dari treatment 1 percobaan ke-1. Ini adalah matematika modelnya, ini adalah rata-rata, ini adalah variasi karena treatment, ya treatment effect. Kemudian ini adalah error. Kalau kita ingin menolak H0 dan menerima H1, maka kita ingin ini itu besar. Sementara error percobaan yang saya bicarakan replicate tadi, ya, karena ini kan bisa ya, nanti kita bicarakan bagaimana ini didapatkan. Salah satunya penyebabnya adalah ini. Anda tidak mahir membuat sampelnya, sehingga untuk formula yang sama, sampelnya berbeda. Sehingga perbedaan itu terjadi bukan between treatment, tapi within group. Nah, itu nanti hitungannya akan masuk ke error ini. Salah satu error percobaan. Oke, dan itu biasanya harus diminimalisir dulu sebelum melakukan percobaan. Sehingga dia tidak mengganggu hasil ini nanti. Treatment effect. Oke, ini modelnya secara umum bisa dituliskan seperti ini. Ya, dari treatment, dari ulangan. Oke. Jadi ini adalah fungsi matematisnya. Ini adalah rata-rata dari Y titik gitu ya, yang ini tadi within group gitu ya, within group. Sementara ini adalah between group. Oke, within group, between group. Kemudian ini adalah total average-nya. Kemudian ini adalah persamaan umumnya. Ini adalah prasangka baiknya. Bukan prasangka baik, prasangka bahwa tidak ada pengaruh, gitu ya. Ini adalah prasangka ada pengaruh. Oke.
Kemudian ini mungkin sudah dijelaskan Pak Bambang, namun kita bahas sedikit saja. Mean square treatment gitu ya, atau istilah bahasa Indonesianya mungkin kuadrat tengah ya. Mean square treatment itu adalah sum square ya, sum square treatment dibagi dengan derajat bebasnya, degree of freedom-nya. Oke, di mana sum square treatment ya itu terdiri dari di mana sum square total, ini total ya, itu terdiri dari sum square treatment dikurangi sum square error. Ingat formulasi matematisnya yang pertama, bahwa ketika terjadi source, ketika terjadi variation, perbedaan, source-nya itu ada dua, between group, within group, gitu ya. Sehingga total sum square, total perbedaan atau deviasi yang muncul antar di dalam eksperimen itu bisa berasal dari treatment, bisa berasal dari replikasi percobaan atau ulangan. Yaitu hanya salah satu aja di sum square error ini kan sebenarnya banyak ya. Hanya salah satunya saja. Within, yang pasti dia ini adalah between group, ini adalah within group. Oke. Nah, kemudian kita kembali lagi ke MS treatment, sehingga kalau kita sudah dapatkan SS treatment, maka kita bisa hitung MS treatment-nya. Oke. Kemudian kalau kita sudah dapatkan SS totalnya, kita bisa hitung SS error-nya. Kalau kita sudah dapatkan SR error-nya, kita bisa hitung MS error-nya. Nah, MS treatment dan MS error ini nanti kita gunakan untuk menghitung S. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu saja. Oke, ini ya, SS error itu adalah SS total dikurangi dengan SS treatment. SS total itu gimana cara mencarinya, Bu? Seperti ini. Oke, kuadrat dari masing-masing individu, YIJ, Y11, Y12, dan seterusnya dijumlahkan. Ya, dijumlahkan, kemudian dikurangi dengan total data, ya, semua data ditotalkan, kemudian dikuadratkan, kemudian dibagi N. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita dapatkan sum square total, kita bisa cari sum square treatment. Sum square treatment gimana cara mencarinya? Itu adalah total dari masing-masing treatment, ya. Kan treatmentnya tadi ada 1 sampai A. Oke, kemudian total itu dikuadratkan dibagi dengan jumlah datanya. Oke, kemudian dikurangi apa? Dikurangi hal yang sama dengan ini. Oke, semua data dijumlahkan, kemudian dikuadratkan dibagi dengan total data. Oke, kalau ini ulangan, ini total data. Oke, kemudian ini jumlah data ulangan ya. Ulangan ini adalah total data, di mana total data itu adalah jumlah treatment dikalikan jumlah ulangan. Oke, sehingga kita dapatkanlah, kalau sum square total sudah dapat, sum square treatment sudah dapat, kita bisa hitung sum square error. Nah, setelah sum square error kita dapatkan, kita bisa susun tabel ANOVA-nya. Oke, di mana MS treatment itu adalah SS treatment ya dibagi dengan DS-nya. Oke, dengan cara yang sama, SS error dibagi dengan DS-nya. Di mana untuk menghitung DS error itu rumusnya adalah ini. Oke, kemudian menghitung DS treatment rumusnya adalah ini. Oke, ketika MST dan MST sudah kita dapatkan, maka kita bisa cari S hitungannya. Di mana S hitung itu adalah ini dibagi ini. Nah, di sini Anda bisa lihat. Kecenderungannya, kalau kita lihat nilai S hitung, maka semakin besar dia, ya, semakin besar dia, maka
dia berpotensi untuk akan jatuh di daerah penolakan. Ya, maka potensi dia untuk jatuh di daerah penolakan itu akan semakin tinggi. Ya, ya kira-kira beginilah distribusinya. Apa sudut kerja? Seperti ini ya. Nah, semakin ke sini itu berarti kan potensi dia ditolak itu akan semakin besar. Ya, ketika nilai F hitung itu semakin besar, ya, ketika nilai F hitung semakin besar, potensi dia ditolak itu akan semakin besar. Nah, di sini Anda lihat besar atau kecilnya nilai dari MS dari F hitung itu dipengaruhi oleh MS error juga. Jadi ketika percobaan Anda itu errornya tinggi, ketika percobaan Anda itu errornya tinggi, maka F hitung Anda itu bisa kecil. Jadi ketika nanti Anda sampai kepada kesimpulan tidak terdapat pengaruh beda nyata antar treatment, bisa jadi itu disebabkan bukan karena treatmentnya benar-benar tidak berpengaruh, tapi karena error Anda itu terlalu besar. Error percobaannya terlalu tinggi. Nah, biasanya saya jika ada kesimpulan tidak ada pengaruh itu saya selalu minta cek errornya. MSE-nya berapa sih? Besar nggak? Ya, MSE-nya itu besar tidak. Kalau MSE-nya besar, bisa jadi percobaan Anda itu noise-nya terlalu tinggi. Sehingga itu mengaburkan perbedaan di within grupnya, perbedaan dalam grupnya, perbedaan karena ulangannya itu betul-betul sangat sangat signifikan perbedaannya, sehingga itu menutupi perbedaan yang ada pada treatment. Jadi kalau umpamanya ini adalah ulangan atau N ya, kemudian ini adalah treatment atau A gitu ya. Nah, perbedaan yang kesini itu jauh lebih besar daripada perbedaan yang kesini. Sehingga apa? Sehingga F hitung Anda itu kecil. Padahal idealnya percobaan Anda itu ulangan ini itu variasinya kecil, sampai errornya itu kecil. Sehingga kalau ini ternyata juga kecil ya sudah, berarti sebenarnya memang tidak ada perbedaan antar treatment. Tapi kalau umpamanya ulangan Anda ini besar karena Anda belum terlatih, karena Anda mengukurnya dengan metode yang kurang tepat dan seterusnya, maka ini bisa mengaburkan hasil yang ini. Jadi hati-hati ketika mempersiapkan percobaan. Pastikan dulu bahwa oke lah ini datanya berbeda, tapi perbedaannya itu kecil. Sehingga dia tidak, noise-nya itu kecil. Sehingga dia tidak mengganggu yang ingin kita amati ini. Oke, ini tes statistiknya, ini tadi sudah ya. Kemudian S hitung itu kita bandingkan dengan S tabel. Saya yakin ini Anda sudah bisa melihat S tabelnya. Alpha itu derajat level of confidence-nya, ya. Alpha itu adalah significant levelnya, di mana didapatkan dari 1 dikurang level of confidence-nya. Anda ingin bicara di level of confidence berapa? Anda percaya 95%, Anda percaya 99%. Nah, ini akan menentukan nilai alpha. Oke, yang biasa dilakukan kalau untuk pangan itu 5% saja itu sudah cukup. Tapi untuk bidang-bidang yang perlu tingkat presisian yang tinggi, yang seperti dunia kedokteran mungkin biasanya mereka pakainya 1% untuk eksperimen tertentu. Nah, ini ada contoh ya, contoh yang tadi konsentrasinya 5, 10, 15, 20. Kemudian ini ulangannya ada 6 kali. Nah, ini total ulangannya ya, total ulangannya ini rata-rata. Ini total data. Jadi, kemudian ini hipotesisnya yang tidak ada beda nyata, ini yang beda nyata. Kemudian ini seperti yang rumus yang tadi, selalu cari dulu ininya, ya. Jadi jumlah semua data dikuadratkan, kemudian dibagi dengan jumlah datanya.
Sorry, saya ulangi lagi. Semua data dijumlahkan, kemudian dikuadratkan, ya. Ini kan jumlah semua datanya itu adalah 383. Nilai total dari data. Oke. Yang cara mendapatkannya 7 tambah 8 tambah 15 tambah 11 dan seterusnya. Kita dapatkan 383. Nah, 383 itu kemudian kita kuadratkan. Kita bagi dengan 24. 24 dari mana? N-nya sama dengan 4. N-nya sama dengan 6. Treatment-nya sama dengan 4. Maka kita dapatkan 24. Ya, kita dapatkan ini. Kemudian Y, I, I dikuadratkan. Dari masing-masing ini dikuadratkan 7 kuadrat, 8 kuadrat, 15 kuadrat, kemudian disamkan, dijumlahkan. Maka dapatlah ini. Hasilnya adalah 512,96. Nah, itu kita namakan SS total. Selisih antara jumlah kuadrat dari masing-masing individu dikurangi dengan kuadrat total dibagi dengan rata-rata kuadrat total. Di mana rata-rata kuadrat total itu adalah kuadrat total dibagi dengan jumlah data. Ingat, ini adalah kuadrat total. Jumlahkan dulu, baru kemudian dikuadratkan. Beda dengan ini dikuadratkan dulu, baru kemudian dijumlahkan. Oke, kita dapatkanlah SST-nya, sum square totalnya. Ingat, jangan lupa tanda ini adalah negatif. Nah, setelah kita dapatkan sum square total, kita ingin tahu sum square treatment-nya. Kita bandingkan rata-rata ya kuadrat total, ya kita bandingkan dengan jumlah ya rata-rata dari treatment. Oke, ini adalah rata-rata jumlah treatment, kemudian dikuadratkan, jumlah treatment dikuadratkan, kemudian dibagi dengan ulangannya. Oke, dibagi dengan jumlah ulangan. Nah, kemudian kita dapatkanlah 382,79. Kemudian setelah kita dapatkan sum square total, sum square treatment, berikutnya sum square error. Di mana sum square error itu adalah sum square total dikurang sum square. Dapatkanlah 130. Nah, nilai ini, kemudian kita masukkan ke dalam tabel ANOVA. Jadi ini adalah sum square total, ini adalah sum square treatment, ini adalah sum square total, ini adalah sum square error. Di mana sum square error itu adalah ini ya dikurangi ini. Sum square total dikurangi sum square treatment. Nah, ini adalah degree of freedom-nya. Ingat, rumus yang degree of freedom satu level untuk treatment itu adalah A kurang 1. Untuk ulangan itu adalah A N kurang 1. Berarti A-nya itu 4, N-nya itu 6 kurang 1, 5, 20. Dan seterusnya. Kemudian ini Anda dapatkan dengan mengurangi ini ya, 382,79, mengurangi, dibagi dengan 3. Maka Anda dapatkanlah ini. Sementara ini didapatkan 130, 17 kurang, bagi 20. Maka didapatkanlah ini. Nah, ini kemudian ini didapatkan dari 127,6 6,5. Ya, didapatkan nilai X0 yang cukup, X-hitung yang cukup besar. Nah, kalau umpamanya nanti Anda menggunakan SPSS, ini langkah-langkah ini tidak perlu dilakukan hitung-hitungan ini. Jadi Anda tidak perlu cari S-hitung, langsung aja cari p-value-nya. P-value inilah yang kemudian Anda bandingkan dengan alfa. Apakah dia lebih kecil dari alfa atau dia lebih besar dari alfa. Oke, ini karena kita pakainya manual hitung-hitungan gitu ya, kita bandingkan dengan S-hitung kita bandingkan dengan S-tabel. Oke, nah di S-tabel ternyata untuk alfa, ini pakainya 1% ya. Untuk alfa 1% ya, degree of freedom 12 dan degree of freedom 220 ya, didapatkan nilai S-tabelnya itu adalah 4,94.
Sementara hitung kita adalah 19,6. Artinya artinya pada alfa 1%, ya, pada alfa 1%, F hitung kita lebih besar daripada F tabel. Sehingga tolak H0, ya, keputusannya, we have strong evidence that H0, ya, H0 is not true. Sehingga apa? Sehingga terima hipotesis yang mengatakan terdapat pengaruh. Tolak yang mengatakan tidak ada pengaruh, terima yang mengatakan ada pengaruh. Seperti itu. Nah, nanti kalau umpamanya di SPSS, atau Anda mau pakai Minitab, kita tidak bicara lagi F hitung F tabel, ya, F hitung F tabel. Kita tidak bicara lagi F hitung F tabel, tapi kita bicara p-value. Jadi kita bicara p-value-nya. Itulah yang kita langsung bandingkan dengan alpha. Oke, banyak ya software untuk ini. Salah satunya biasanya orang pakainya SPSS yang paling sering digunakan. Tapi Anda pakai Minitab juga bisa. Oke, saya pikir penjelasannya cukup ya. Ini jika Anda ingin melakukan latihan, Anda bisa mengerjakan latihan ini. Ya, latihan ini untuk ini saja. Anda cobakan saja. Seperti itu. Minggu depan kita akan coba lanjut dengan DMRT. Kita akan cobakan kasus ini untuk ini saya sudah set terdapat beda nyata ya. Sebenarnya kalau secara intuitif, kan ini kita bisa lihat. Secara intuitif, ini itu akan beda nyata. Anda bisa lihat nilainya ini 2, ini 0,27, dan seterusnya. Ini 23, 21. Ya. Jadi secara intuitif kita bisa bilang ini tuh bakal berbeda nih dengan ini. Oke. Nah, tapi kita buktikan nanti secara menggunakan one way, satu faktor ya, menggunakan universal satu faktor dengan rancangan acak lengkap, kemudian ketika beda nyata kita lanjutkan dengan DMRT. Minggu depan kita akan belajar DMRT ya, untuk melihat uji lanjut. Tapi kalau hanya untuk melihat apakah ada pengaruh temperatur terhadap kerapuhan, itu dengan ANOVA saja cukup. Ya. Tapi kalau Anda ingin tahu perlakuan temperatur mana yang berbeda daripada yang lainnya, maka kita perlu yang namanya uji lanjut. Kita akan bahas minggu depan. Ini cukup dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.